Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic, yaitu sebuah program yang kita gunakan untuk membuat program tertentu. Ya, dalam hal ini saya akan membuat program kalkulator sederhana, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar pangkat. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita bisa menggunakan menu Start. Kemudian kalau misalkan di sini sudah muncul Microsoft Visual Basic, bisa langsung kita klik. Kalau belum muncul, kita bisa mengetikkan pada search program. Ya, kita ketikkan saja VIS misalkan, nanti di sini akan muncul Microsoft Visual Basic. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar monitor. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam pembuatan program. Ya, tidak mungkin saya sebutkan atau kita jelaskan satu persatu. Yang jelas saya gunakan dalam hal ini standar Excel. Kita klik open. Ya, ini sudah muncul tampilan lembar kerja baru dari Microsoft Visual Basic. Ya, kita perlebar saja atau kita perpanjang. Nah, yang pertama yang kita buatkan terlebih dahulu adalah membuat sebuah tulisan, ya, 3 buah tulisan dengan menggunakan label. Kita klik pada toolbar yang menggunakan simbol huruf A besar. Kita klik, kemudian pada lembar kerja Visual Basic kita klik dan drag. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian pada properties, captionnya kita ganti. Misalkan di sini kita tulis bilangan 1. Ya. Kemudian untuk fontnya kita ganti, misalkan ini kita klik, kita ganti misalkan menggunakan Arial. Ya, kita bold saja, kemudian ukurannya 10 misalkan, kita klik OK. Ya, kemudian kita buatkan yang kedua, label yang kedua sama seperti tadi, kita klik dan drag di sini. Ya, kemudian untuk captionnya sama seperti tadi, kita ganti menjadi bilangan 2. Kemudian font kita samakan dengan tadi, kita ganti menggunakan Arial. Ya, kita bold, ukurannya adalah 10, kita klik OK. Kemudian satu lagi kita buatkan tulisan lagi dengan menggunakan label. Kita klik dan drag di sini. Ya. Kemudian captionnya kita ganti, misalkan jadi hasil. Kemudian fontnya sama seperti tadi, kita rubah menjadi Arial. Kemudian kita bold, ukurannya adalah 10, kita klik OK. Ya, ini sudah kita buatkan 3 buah label yang bisa kita gunakan. Ya, selanjutnya kita bisa membuat toolbox, ya, text box maksud saya, 3 buah text box untuk digunakan oleh user menginputkan data atau memasukkan angka tertentu. Kita klik saja pada toolbox ini yang menggunakan simbol huruf AB kecil. Kita klik, kemudian pada lembar kerja kita klik dan drag di samping tulisan bilangan 1. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian pada captionnya kita ganti mohon maaf, untuk font kita ganti, ya,
menggunakan Arial sama seperti tadi, kemudian kita bold, ukurannya 10 biar sama dengan tulisan tadi, kita klik OK. Kemudian pada teks ada properties kita kosongkan saja. Ini sudah kita buatkan text box yang pertama, kemudian kita buatkan text box yang kedua di samping tulisan bilangan 2 ya, kira-kira seperti ini. Teksnya kita kosongkan, kemudian pada font kita ganti sama seperti tadi dengan menggunakan Arial, kemudian kita bold, ukurannya adalah 10, kita klik OK ya. Satu lagi kita buat text box sama seperti tadi, di sampingnya hasil ya, fontnya kita rubah menjadi Arial, kemudian kita bold, ukurannya 10, kita klik OK. Kemudian pada teks kita kosongkan saja ya. Selanjutnya kita buatkan beberapa tombol yang nantinya akan kita gunakan untuk mengoperasikan perhitungan ini ya. Kita gunakan saja command button yang ada pada toolbox, kita klik dan drag pada lembar kerja seperti ini ya. Kemudian captionnya kita ganti menjadi tambah ya. Kemudian untuk font kita ganti menjadi Arial, kita bold, ukurannya misalkan 9, kita klik OK. Untuk tombol yang kedua kita buatkan untuk pengurangan ya, captionnya kita ganti menjadi kurang. Font sama seperti tadi, kita ganti menjadi Arial, kemudian kita bold, ukurannya 9, kita klik OK. Kemudian yang ketiga kita buatkan untuk perkalian ya. Di sini captionnya kita ganti menjadi kali, kemudian fontnya kita ganti sama seperti tadi yaitu Arial, kemudian kita bold, ukurannya adalah 9, kita klik OK ya. Kemudian yang keempat, command button yang keempat kita buatkan untuk pembagian ya. Captionnya kita ganti menjadi bagi, fontnya kita ganti menjadi Arial, kemudian kita bold, ukurannya 9, kita klik OK. Yang kelima kita buat tombol untuk pangkat ya, kita ganti menjadi pangkat, kemudian fontnya kita ganti menjadi Arial, kita bold, kemudian ukurannya 9, kita klik OK. Dan satu lagi command button untuk akar pangkat ya. Untuk captionnya kita ganti menjadi tulisan akar, kemudian fontnya kita ganti menjadi Arial, kemudian kita bold, ukurannya adalah 9, kita klik OK ya. Para pemirsa, ini sudah kita buatkan tampilan untuk kalkulator sederhana. Sekarang kita coba membuat shortcode atau kode program untuk bisa mengoperasikan proses perhitungan ini. Yang pertama kita atur untuk shortcode-nya dari tombol tambah, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tuliskan saja kode programnya adalah A sama dengan val dalam kurung bil 1, kemudian B
sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan A plus B, kemudian bil 3 sama dengan C. Ya, ini untuk kode program dari penjumlahan sudah kita buat. Kemudian jangan lupa kita atur di sini pada properties untuk tambah ini, kita ganti pada ini ya, maksud saya text box ini name-nya kita ganti menjadi bil 1 ya. Kemudian bilangan 2 name-nya kita ganti menjadi bil 2, dan pada hasil ini name-nya kita ganti menjadi bil 3 ya. Kemudian setelah kita membuatkan kode program tombol tambah, kita coba eksekusi terlebih dahulu apakah tombol ini sudah benar atau belum. Kita klik start ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba memasukkan angka misalkan 5, pada bilangan 2 kita masukkan angka 7 misalkan, kemudian kita klik tambah. Di sini muncul hasilnya 12, berarti tombol tambah ini sudah berhasil kita buatkan atau kita atur programnya. Sementara untuk yang lain ini belum kita atur ya, kita close dulu. Ya, sekarang kita atur untuk tombol kurang. Kita klik 2 kali ya, kita buat programnya A sama dengan val dalam kurung bil 1, kemudian B sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan A min B ya, bil 3 sama dengan C ya. Ini untuk kode program dari tombol kurang ya. Kemudian untuk tombol kali kita klik 2 kali sama seperti tadi, kita buatkan kode programnya A sama dengan val dalam kurung bil 1, kita enter, kemudian B sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan A dikali B, kemudian bil 3 sama dengan C ya. Ini untuk perkalian ya, rumusnya adalah A kali B menggunakan bintang ya. Kemudian yang keempat, kita atur kode program dari tombol bagi, kita klik 2 kali ya, kita buatkan kode programnya A sama dengan val dalam kurung bil 1, kemudian B sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan A dibagi B ya. Ini kita menggunakan garis miring untuk pembagian, kemudian kita enter, bil 3 sama dengan C ya. Ini untuk kode program dari pembagian sudah kita buatkan. Kemudian berikutnya untuk tombol pangkat, kita buatkan kode programnya, kita klik 2 kali sama seperti tadi, A sama dengan val dalam kurung bil 1, kemudian B sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan A pangkat B ya. Kemudian bil 3 sama dengan C ya. Ini untuk pangkat kode programnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu akar pangkat ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita ketikkan A sama dengan val dalam kurung bil 1, kemudian B sama dengan val dalam kurung bil 2, kemudian C sama dengan H pangkat dalam kurung 1/B
Ya, nah, ini rumus dari akar pangkat. Ini adalah seperti ini. A pangkat, kemudian dalam kurung 1/B. Kemudian yang terakhir bil 3 sama dengan C. Ya. Demikian untuk kode program dari ke-6 tombol ini sudah kita buatkan. Sekarang kita coba eksekusi dengan klik start. Ya, kita masukkan angka di sini, misalkan 27 pada bilangan 1, kemudian pada bilangan 2 kita ketikkan saja 3 misalkan. Ya, maka ketika kita klik tombol tambah, hasilnya adalah 30. Ketika kita klik kurang, hasilnya adalah 24. Ketika kita klik kali, hasilnya adalah 81. Jika kita klik bagi, hasilnya adalah 9. Kemudian ketika kita klik pangkat, hasilnya adalah 19.683. Dan ketika kita klik akar, hasilnya adalah 3. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Demikian para pemirsa, berarti program ini sudah kita buatkan. Sekarang kita simpan program ini dengan cara klik file, kemudian save project as. Kita tentukan folder tempat penyimpanan, misalkan kita letakkan di my dokumen. Kita letakkan di my dokumen. Untuk menyimpan form, kita tuliskan saja misalkan form kalkulator. Ya, kemudian kita klik save. Kemudian untuk projectnya kita ketikkan misalkan project kalkulator. Ya, kita klik save. Tak muncul seperti ini, kita klik saja no. Ya, kemudian untuk mengeksekusi program kita bisa menggunakan file, kemudian kita pilih saja make project calculator.exe. Kita klik ini, ya, kita letakkan di my dokumen, kita klik OK. Nah, sekarang kita coba mencari hasil tampilan program yang tadi. Kita buka Windows Explorer, ya, kemudian kita buka pada dokumen. Ini sudah ada form kalkulator, project kalkulator, dan project kalkulator. Ya, ini kalau misalkan kita klik 2 kali, nah ini sudah muncul tampilan programnya. Ya, misalkan kita masukkan seperti tadi 9, bilangan 1, bilangan 2 nya 3. Ketika kita klik tambah, hasilnya 12, kurang adalah 6, kali hasilnya 27, bagi hasilnya 3, pangkat hasilnya 729, dan ketika kita klik akar pangkat hasilnya 2,08008 sekian. Demikian para pemirsa dimanapun saja Anda berada, untuk program pembuatan kalkulator sederhana sudah kita buatkan. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan like Central Tutorial Komputer, dan nantikan video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.